Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Yahya Asmi Udin dengan NIM 20401038, Muhammad Halim dengan NIM 20401046, Nurita Lailiasari dengan NIM 20401049. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi dengan judul persaingan usaha. Yang pertama adalah sejarah, konsep, dan tujuan hukum persaingan usaha. Pada garis besarnya, terdapat 3 macam sistem ekonomi yang berlaku di dunia. Yang pertama adalah sistem ekonomi pasar bebas atau kapitalis liberal, yaitu sistem ekonomi yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Kedua, sistem ekonomi komando atau perencanaan sosialis. Sistem perekonomian sosialis merupakan sistem perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Yang ketiga adalah sistem ekonomi campuran, yaitu merupakan campuran atau perpaduan antara sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi sosialis. Masalah-masalah pokok ekonomi mengenai barang apa yang akan diproduksi. Dewasa ini, sudah lebih dari 80 negara di dunia yang telah memiliki undang-undang persaingan usaha dan anti monopoli, dan lebih dari 20 negara lainnya sedang berupaya menyusun aturan perundangan yang sama. Hukum persaingan merupakan salah satu perangkat hukum penting dalam perekonomian pasar. Melalui hukum persaingan usaha, pemerintah berupaya melindungi persaingan yang sehat antar pelaku usaha di dalam pasar. Persaingan yang terjadi dalam dunia usaha telah mendorong perusahaan-perusahaan manufaktur di negara tersebut untuk meningkatkan daya saing dengan melakukan investasi lebih besar dalam teknologi. Sebaliknya, perusahaan yang tidak efisien dan tidak kompetitif serta tidak responsif terhadap kebutuhan konsumen akan dipaksa keluar dari persaingan. Selanjutnya, definisi persaingan usaha. Menurut Kamus Hukum Ekonomi, persaingan usaha adalah persaingan antar pelaku usaha untuk mempengaruhi pembeli atau konsumen untuk membeli produk tertentu. Para ahli ekonomi dan praktisi dalam bidang hukum persaingan sepakat bahwa persaingan pada umumnya menguntungkan bagi masyarakat sebagai konsumen. Adalah manfaat persaingan usaha. Yang pertama, persaingan membuat perusahaan untuk menekan biaya produksi menjadi lebih rendah. Manfaat yang kedua yaitu persaingan membuat perusahaan untuk selalu menciptakan produk baru dan berinovasi. Dan yang ketiga, persaingan membuat terciptanya pelayanan yang lebih baik. Dan manfaat yang keempat yakni konsumen diuntungkan. Yang selanjutnya adalah asas dan tujuan hukum persaingan usaha. Asas dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang sudah diatur pada pasal 2 bahwa pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diatur pada pasal 3 itu ada beberapa tujuan. Yang pertama, menjaga kepentingan umum dan juga untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan begitu juga bagi pelaku usaha kecil. Yang ketiga, mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang ditimbulkan oleh beberapa pelaku usaha. Dan yang keempat, tujuannya yaitu untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Hukum persaingan usaha di berbagai negara. Di Amerika Serikat pada tahun 1980, John Sherman dari Partai Republik, Kongres Amerika Serikat mengesahkan undang-undang dengan judul Act to Protect Trade and Commerce Against Unlawful Restraints and Monopolies atau
biasa dikenal sebagai Sherman Act. Namun undang-undang ini mengalami berbagai masalah sehingga diganti dengan antitrust law yang terbukti dapat mencegah pemusatan kekuatan ekonomi pada sekelompok perusahaan sehingga perekonomian lebih tersebar. Kemudian di negara Jepang pada tahun 1947, Majelis Nasional Jepang mengesahkan undang-undang yang diberi nama Acts Concerning Prohibition of Private Monopoly and Maintenance of Fair Trade. Dan berlakunya undang-undang ini, beberapa raksasa industri terpaksa direstrukturisasi dengan memecah ke perusahaan yang lebih kecil. Korea Selatan pada tanggal 31 Desember 1980 mengundangkan Undang-Undang Nomor 3320 yang diberi nama The Regulation of Monopolies and Fair Trade Act, yang diperlakukan mulai dekret presiden yang dikeluarkan tanggal 1 April 1981. Sekurang-kurangnya ada 7 kali amandemen terhadap undang-undang yang awalnya terdiri dari 62 pasal tersebut. Di negara Jerman, parlemen menyetujui diundangkannya undang-undang perlindungan persaingan yang oleh para pelaku usaha di Jerman lebih suka disebut dengan Cartel Act atau undang-undang kartel. Namun seperti di Amerika, undang-undang ini bermasalah dan diganti pada tahun 1957 dengan undang-undang anti hambatan persaingan usaha yang berhasil diundangkan dan dinyatakan mulai berlaku sejak 1 Januari 1958 dan diundang-undangkan hingga sampai saat ini. Kemudian di negara Australia pada tahun 1965, Australia memberlakukan Commonwealth Trade Practices Act dengan menggantikan Undang-Undang tahun 1906. Kemudian tahun 1971, Undang-Undang ini digantikan dengan Restrictive Trade Practices Act menjadi undang-undang sesudah amandemen yang substansional dilakukan pada tahun 1973 dan kemudian efektif diberlakukan pada tanggal 24 Agustus 1974 dan 1975. Selanjutnya adalah Uni Eropa pada penandatangan terkait ICSC di Messina, Italia pada tahun 1965. Tercapailah sebuah kesepakatan yang mengintegrasikan ekonomi dan terbentuklah European Atomic Energy Community atau Euratom dan Economic European Community atau IIC yang ditandatangani pada tahun 1957 dan dikenal sebagai Traktat Roma. Kemudian di Indonesia sendiri, latar belakang lahirnya mengenai persaingan usaha di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau biasa disebut sebagai Undang-Undang Anti Monopoli. Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini sebagai tindak lanjut sidang istimewa MPR RI yang digariskan dalam ketetapan MPR RI nomor 10/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional. Selanjutnya adalah pendekatan perse ilegal. Pengertian dari pendekatan perse ilegal adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal tanpa pembuktian lebih lanjut
atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Penyidikan terhadap ada tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan hukum persaingan melalui pendekatan persa ilegal dianggap lebih memberikan kepastian hukum. Berikut adalah contoh kasus yang diputus secara persa ilegal. Yang pertama adalah penetapan harga Oganda DKI. Oganda merupakan asosiasi angkutan jalan raya yang dianggap merugikan konsumen dan telah diputuskan KPPU dengan perkara penetapan harga yang dilakukan oleh beberapa pengusaha bus patas AC. Kemudian yang kedua adalah perkara tarif pelayaran. Perkara ini juga terjadi di bidang angkatan laut, di mana 7 perusahaan sekaligus melakukan kesepakatan untuk tarif dan kuota jalur Surabaya Makassar yang dibuat dan ditandatangani pada tahun 2002. Kemudian yang terakhir adalah penetapan tarif SMS. Perkara kartel SMS atau Short Message Service yang dilakukan oleh para operator penyelenggara jasa telekomunikasi. Hal ini dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang selanjutnya yakni tentang pendekatan rule of reason. Larangan mengadakan bentuk perjanjian kartel ini diatur dalam ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jika ditelisik lebih jauh, ketentuan dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, negara Indonesia menganut asas rule of reason. Sementara negara-negara barat seperti Amerika, Australia, dan Uni Eropa tidak banyak mengikuti ketentuan pasal ini karena kartel dianggap per se ilegal bagi mereka. Dalam metode rule of reason, pembuktian yang rumit dilakukan karena pembuktian terjadinya praktek monopoli atau persaingan tidak sehat harus mempertimbangkan semua faktor. Baik metode per se ilegal maupun rule of reason, masing-masing pendekatan tersebut itu mengandung kelebihan dan kekurangan yang dapat dijadikan bahan pemikiran dan menerapkan salah satu pendekatan terhadap tindakan pelaku usaha yang diduga melanggar undang-undang anti monopoli. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.